Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke nak, sekarang kita masuk materi baru tentang bab 3 langkah-langkah penelitian geografi. Sebelum ibu bahas apa aja itu yang dimaksud atau langkah-langkah dalam penelitian geografi itu seperti apa contohnya. Nah, di bab 1 anak ibu sudah mengetahui apa itu pengertian dari geografi. Nah, di sini ibu jelaskan kembali sebenarnya pengertian geografi itu banyak ya. Ada dia menurut pendapat ahli, ada dia dari berdasarkan bahasa geografi ya. Dan ini yang ibu sebutkan ini pengertian geografi itu yang berkaitan sama langkah-langkah penelitian geografi. Di sini geografi artinya ilmu yang terus mengalami perkembangan dari mulai hanya laporan perjalanan sampai kepada kajian-kajian ilmiah yang menghasilkan teori atau konsep baru. Sedangkan pengertian geografi yang biasa ibu jelaskan sama murid ibu yaitu geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena-fenomena alam atau gejala-gejala alam, dan geografi itu mempelajari tentang kebumian seperti itu. Oke. Nah, dalam perkembangan ilmu geografi tidak akan lepas dari penelitian geografi. Nah, penelitian ini berusaha untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, dalam penelitian geografi terdapat serangkaian kegiatan yang harus dilakukan, yaitu untuk mengamati fenomena geografi, merumuskan permasalahan geografi, menentukan tujuan penelitian, melakukan teknik pengumpulan data geografi, kemudian menganalisisnya sehingga memperoleh kesimpulan yang dapat dijadikan rekomendasi. Untuk pemecahan masalah geografi tersebut. Selain itu, dalam penelitian geografi harus didukung oleh teori dan konsep yang diperoleh dari berbagai sumber referensi seperti buku, jurnal, dan laporan penelitian. Nah, dalam penelitian geografi ini tugas kalian nanti ada ibu membuat laporan tentang penelitian geografi atau mencari jurnal tentang penelitian geografi. Misalkan itu ada dia fenomena seperti banjir ya, bencana alam contohnya ya. Nah, setelah udah dapat nanti contoh penelitiannya, terus hasil penelitian geografi dapat dibuat laporan penelitian yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai pihak seperti pemerintahan, swasta, dan penelitian selanjutnya. Mungkin pelajaran bahasa Indonesia atau pelajaran yang lain sudah pernah disinggung tentang jurnal. Di sini akan ibu ajarkan juga. Nah, dalam menentukan jurnal itu kalian harus mengetahui mulai dari abstraknya. Ya, di abstraknya itu kan ada di situ dijelaskan semua inti dari tujuannya. Nah, baru bab 1 pendahuluannya. Ya. Bab 2 pembahasan. Di bab 1 pendahuluan disitulah latar belakang, rumusan masalah, tujuannya. Sedangkan di pembahasan ya isi dari jurnal tersebut, dan nanti ada dia bab 3-nya ada penutupnya ya. Nah, mengamati fenomena geografi. Misalkan ada sebuah gambar tentang longsor. Fenomena apa yang terjadi pada gambar tersebut misalkan. Setelah melihat gambar tersebut, apa yang Anda pikirkan? Nah, buatlah pertanyaan mengenai gambar tersebut. Kemudian diskusikan pertanyaan yang Anda buat dengan teman belajar. Nah, karena berhubung ini COVID, jadi nggak ada pakai diskusi ya nak. Nanti tanya aja sama ibu misalkan kalau tidak mengerti. Tugasnya itu mencari fenomena geografi dan amati fenomena tersebut,
Terus kemukakan apa yang Anda pikirkan. Buat pertanyaan tentang fenomena dari gambar yang kamu ambil. Terus cari informasi lain mengenai fenomena tersebut dan buat simpulan dari fenomena yang kamu ambil. Nah, baru ini lagi, terdapat perbedaan antara fenomena geografi dan gejala geografi. Jelas, fenomena geografi itu merupakan kejadian atau peristiwa yang terjadi di alam maupun manusia yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kalau gejala geografi, keadaan atau peristiwa yang menjadi tanda-tanda atau terjadi sesuatu di permukaan bumi. Inti dari fenomena dan gejala geografi itu yaitu ditulis di buku catatannya, inti-inti yang Ibu sampaikan. Nah, inti dari fenomena gejala geografi itu yaitu geosfer yang terdiri atas atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 gejala atau fenomena geografi. Nah, fenomena geosfer itu merupakan kejadian alam yang banyak pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Misalkan contoh fenomena dan gejala dari atmosfer. Nah, kalau atmosfer itu yang terlintas di pikiran kita itu kan tentang pemanasan global gitu ya. Pemanasan global berupa peningkatan suhu di permukaan bumi sebagai akibat dari aktivitas manusia yang mengeluarkan gas karbon dioksida dari berbagai bahan bakar seperti minyak bumi dan batu bara. Terus selanjutnya perubahan iklim berupa iklim yang berubah akibat peningkatan suhu di permukaan bumi sehingga menyebabkan gelombang panas yang ekstrim dan curah hujan yang tidak menentu. Yang ketiga, perubahan cuaca berupa keadaan cuaca yang tidak menentu pada siang hari, suhu udara sangat panas, pada malam hari sangat dingin, dan besok hari terjadi hujan yang sangat lebat sehingga menimbulkan banjir. Fenomena cuaca yang tidak menentu ini menyulitkan petani karena sulit menentukan masa tanaman. Oke. Misalkan tentang fenomena perubahan cuaca dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya itu bagi petani. Nah, di bulan 9 kemarin terjadi apa? Kebanyakan musim hujan. Apa dampaknya bagi petani? Ya pasti hasil tanamannya kurang bagus. Debit air dari tumbuhan itu tanaman itu sangat banyak karena hujan di bulan 9 kemarin ya, ini udah bulan 10. Kayak di beras lagi kan musim hujan, pasti tanamannya tidak berkembang biak atau tumbuh dengan subur ya. Dia kebanyakan meresap air, jadi nanti daunnya misalkan cabai akan kuning ya, dan tumbuh sih tumbuh tapi tidak subur jadinya ya. Unsur hara yang ada di tanah dibawa oleh air begitu. Nah, jadi itu masalah musim hujan. Misalkan kalau dia musim panas atau musim kemarau, apa yang akan terjadi dampaknya bagi petani? Akan mengalami kekeringan. Musim kemarau kan menimbulkan kekeringan. Misalkan kalau bersawah ya, bisa jadi itu tanamannya itu atau sawahnya itu kering ya, tanahnya sampai retak-retak dan padinya itu pun akan mengering ya. Begitu juga dengan tanaman yang lainnya. Oke, yang Ibu sampaikan di sini cuma sampai di sini, yaitu gejala atmosfer. Dibuat ringkasan dari materi ini dan tugasnya diingat nak. Kalian mencari fenomena geografi ya, cari gambarnya, terus diamati. Nah, setelah diamati pasti ada yang Anda pikirkan tentang gambar tersebut. Buatlah beberapa pertanyaan tentang gambar itu ya. Dan
buat juga inti dari gambar itu. Misalkan tentang yang ibu bilang tadi, gambar longsor. Apa sih penyebab longsor itu, gitu kan? Apa penyebab longsor? Baru misalkan kalau kamu tidak tahu menjawabnya, nggak usah jawab. Tapi kalau tahu, tulis jawabannya seperti itu ya. Sekian materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.